dari bab ke bab terulang, dan satu bab yang lain itu terulang kembali. Dan kitab Sahih Bukhari adalah asahul kutub ba'da Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para a'imah kita, di antaranya adalah Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah bab ad-dafn fil lail, yaitu bab di mana bolehnya mengubur mayit pada waktu malam hari, di mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun juga dikebumikan di waktu malam hari. Waktu bin Abu Bakrin lailan, Abu Bakar dimakamkan di waktu malam hari. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan seseorang yang telah dikuburkan di waktu malam hari, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya sholat di atas kuburan itu. Jadi intinya di dalam fikih itu, bolehkah kita menyolatkan mayit di dalam kubur yang sudah dikuburkan? Boleh, dan itu dianggap sebagai sholat jenazah, sholat hadir. Mayitnya adalah mayit hadir, bukan mayit gaib. Mayit hadir dengan catatan, ketika mayit itu wafat, orang yang menyolatkan itu sudah balik. Kalau mayit itu wafat sementara yang menyolatkan itu belum balik, nggak boleh. Jadi catatannya adalah di mana yang menyolatkan itu sudah balik. Atau sholat gaib. Misalnya kita ingin menyolatkan Sunan Ampel, nggak boleh. Kita masih di mana Sunan Ampel sudah wafat, nggak boleh. Maka ketika kita menyolatkan kita sudah balik. Nabi SAW berdiri bersama dengan para sahabatnya, lalu beliau bertanya, siapa orang yang wafat ini, siapa yang meninggal ini, siapa? Faqalu fulan bufina al-barah. Beliau adalah fulan ya Rasulullah yang telah dimakamkan tadi malam. Sallallahu alaihi, lalu Rasul dengan para sahabatnya pun sholat di atas kuburan sahabatnya yang meninggal itu. Lalu kemudian bab ini bab yang penting, bab bina'il masajid alal gabri, bab di mana bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Di atas kuburan. Bagaimana ini? Diriwayatkan bahwa satu kali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbaring sakit. Dalam keadaan beliau sakit, Rasulullah maka beliau menginap di rumah salah seorang istrinya. Biasanya di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Menginap di salah seorang tempat istrinya. Ketika itu salah satu istrinya Rasulullah itu menceritakan tentang gereja. Menceritakan tentang gereja yang pernah dilihatnya di negeri Habasyah, di kota Habasyah di Ethiopia, di Afrika sana, ketika mereka hijrah ke sana. Ketika mereka hijrah ke Habasyah waktu itu, maka mereka melihat ada bangunan peribadatan mereka, makbadnya mereka, maka mereka kemudian menceritakan itu kepada Nabi. Yugalu laha Maria. Maka gereja itu diberi nama oleh orang Habasyah dengan nama Maria. Ibundanya Sayyidina Maryam, Sayyidina Isa alaihissalam, Maria. Lalu kemudian Maryam ya, Yugalu laha Maria, gerejanya namanya Maria. Lalu wakanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anhuma atata ardal Habasyah. Pada saat itu Ummu Salamah istri Nabi wa Ummu Habibah radhiyallahu anhuma pernah hijrah ke negeri Habasyah dan menceritakan begitu bagusnya bangunan gereja yang ada di sana. Bangunan gereja yang ada di sana. Dan di sana juga banyak gambar-gambar patung-patungnya ada di dalam gereja Maria tersebut. Itu diceritakan kepada Nabi. Lalu Nabi SAW menghela nafasnya sambil mengangkat kepalanya dengan mengatakan, ulaika, mereka adalah idza mata minhumur rajulus saleh, kalau meninggal salah seorang soleh di antara mereka itu, banau ala gabrihi masjidan, mereka membangun masjid di atas kuburan mereka. Tsumma sawwaru fihi tilka surah, lalu orang yang soleh tadi itu diabadikan dengan bentuk patung atau gambar, diabadikan dalam bentuk patung ataupun gambar. Nah, dari situlah kemudian patung atau gambar itu disembah. Sama mereka apa? Disembah ya. Nah, mereka ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Ta'ala karena mereka musyrik. Mereka adalah orang-orang kafir. Jadi intinya bagaimana kalau sekarang ini kita membangun masjid ada di atas kuburan begitu? Intinya hukum sholat di masjid yang ada kuburannya itu boleh, sah.
tidak apa-apa, silakan. Itu karena bukan menyembah makamnya. Para ulama mengatakan sah, yang penting tidak menyembah makamnya, bukan menyembah untuk kuburannya. Dari itu banyak diriwayatkan secara sahih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Anda tahu tidak, di dalam masjid Khaif, Nabi mengatakan, di dalam masjid Khaif, di sana terletak ada kurang lebih